Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriliana dari Universitas PGRI Palembang, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan dan konseling karir di sekolah menengah pertama. Jadi karakteristik anak SMP pertama itu tugas-tugas pokok perkembangan yang harus dicapai anak SMP yaitu mengenal kemampuan, bakat, minat, serta arah kecenderungan karir. Kemudian mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk pendidikan lanjutan. Dan mengenal gambaran dan mengembangkan sikap pribadi yang mandiri. Kemudian mengarahkan diri pada peran sosial sebagai pria atau wanita. Dan yang kedua itu perkembangan kemampuan berpikir anak sudah pada tahap operasional formal, di mana anak sudah mulai berpikir secara abstrak, namun masih perlu bantuan dengan contoh-contoh yang konkret dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga itu konsep belajar sudah mulai berkembang pada tahap pemahaman, di mana setiap informasi atau konsep atau peristiwa belajar dapat dicerna oleh aspek kognitifnya, sehingga mereka tadi memperoleh pemahaman diri yang lebih baik. Yang keempat itu berada pada tahap perkembangan remaja, sedang mengalami masa pubertas dan mencari identitas dirinya. Kemudian tujuan dari bimbingan dan konseling karir di SMP yaitu mereka diharapkan memberikan kesempatan atau kita dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk melibatkan diri secara aktif dalam suatu proses yang dapat mengungkapkan berbagai macam karir melalui proses tersebut diharapkan siswa tadi menyadari dirinya, kemampuannya, dan hubungan antara keduanya tadi dengan berbagai karir dalam masyarakat. Dan adapun tujuan khusus dari bimbingan dan konseling karir di sekolah menengah pertama ini, pertama, memahami lebih tepat tentang keadaan dan kemampuan diri para siswa. Dan yang kedua itu membina kesadaran terhadap nilai-nilai yang ada pada diri mereka atau diri pribadi siswa tadi. Yang ketiga, mengenal berbagai jenis sekolah tingkat menengah atas atau SMA atau WMA atau SMK. Dan yang keempat itu mereka mengenal berbagai jenis pekerjaan. Dan yang kelima, memberikan pengarahan yang objektif dan sehat terhadap dunia kerja. Dan kemudian fungsi dari bimbingan karir di sekolah menengah pertama itu pertama, memberikan arahan kepada siswa agar mempunyai wawasan awal yang objektif tentang pendidikan lanjutan dan lapangan pekerjaan. Yang kedua, memberikan bekal tambahan dalam melalui masa peralihan yang sistematis dari status siswa menjadi anggota masyarakat yang produktif. Yang ketiga itu memberikan kesempatan untuk mengenal serta membina sikap, minat, dan nilai terhadap dunia kerja. Dan prinsip dari bimbingan konseling karir di sekolah menengah pertama itu bimbingan karir ditujukan kepada semua siswa atau individu baik di taman kanak-kanak, TK, sekolah menengah dasar, SMP, SMA, atau pendidikan dewasa. Dan bimbingan karir merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa atau individu yang sedang dalam masa berkembang. Dan yang ketiga itu bimbingan karir menekankan pada hal-hal yang positif. Dan yang keempat itu hakikat pola karir ditentukan oleh tingkat sosial ekonomi, terus kemampuan mental dan ciri-ciri kepribadian. Kemudian yang kelima itu bimbingan karir merupakan usaha bersama. Dan yang keenam, informasi mengenai karir akan membantu dalam
pemilihan karir. Dan yang ketujuh itu, setiap karir memerlukan pola khas daripada kemampuan, minat, dan sifat kepribadian. Dan yang kedelapan, yang terakhir itu, informasi mengenai diri sendiri berpengaruh terhadap pemilihan. Dan demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai bimbingan dan konseling karir di sekolah menengah pertama. Dan apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan materi, saya mohon maaf dan terima kasih sudah menyaksikan video saya.